if I lay down and I play dead and I still. Halo guys, Dorian di sini. Gadis ini menjadi hantu selama lebih dari 2 tahun, tetapi jiwanya belum juga dilepaskan dan masih berada di dunia manusia. Sebelum meninggal, gadis itu masih perawan, jadi sekarang dia harus menyerap energi kehidupan dari seorang pria sekali saja agar bisa bereinkarnasi. Namun karena Sun E adalah roh orang biasa, tidak bisa melihatnya kecuali para dukun atau orang yang memiliki mata Trewisen. Orang biasa makan 3 kali sehari dan hantu pun tidak terkecuali. Saat lapar, Sun E akan menghadiri pemakaman seseorang yang baru saja meninggal. Lalu dia dan teman-teman hantunya akan berpesta. Namun keadaannya berbeda dari hantu lain. Hantu-hantu lain masih memiliki ingatan tentang kehidupan sebelumnya. Sementara Sun E sama sekali tidak punya ingatan tentang identitasnya sendiri. Bahkan dia tidak tahu bagaimana cara dia mati. Belakangan ini karena dia sering merasuki tubuh wanita untuk menggoda pria, dia menjadi terkenal di dunia roh. Saat itu seorang wanita masuk ke dalam upacara pemakaman. Dia adalah dukun perempuan yang baru saja disebut-sebut oleh roh lain. Sun E ketakutan dan langsung melarikan diri. Namun sang dukun mengejarnya. Menghadapi tongkat si dukun, Sun E tetap tidak bisa kabur. Dukun perempuan itu akhirnya membawa Sun E kembali ke rumahnya. Dukun itu tahu alasan mengapa Sun E tidak bisa bereinkarnasi, tetapi karena perilaku Sun E dalam beberapa hari terakhir, sang dukun hanya bisa mengurungnya untuk sementara waktu. Namun dukun itu merasa tidak senang jika Sun E tidak menemukan seorang pria untuk menikahinya dalam 3 tahun. Dia bisa berubah menjadi iblis yang akan membawa bencana bagi dunia. Sementara itu di tempat lain, seorang pelayan sedang memasak sambil mengantuk. Namanya Na Bongsun. Dia bukan hanya seorang perawan, tapi sejak kecil sudah bisa melihat arwah orang mati. Namun kondisi fisiknya sangatlah lemah, sehingga banyak roh yang ingin merasukinya. Karena sering bertemu hantu di malam hari, Bongsun kurang tidur dan sering tertidur saat bekerja. Gadis pemalu ini belum pernah merasakan cinta, sementara teman-temannya sudah menikah. Dia masih sendiri dan tetap perawan. Semua ini bermula seminggu lalu saat Bongsun menumpahkan masakan dan harus membuangnya. Bosnya yang bernama Kang Sunwoo adalah seorang perfeksionis, jadi dia memarahinya habis-habisan. Setelah pulang ke rumah, Bongsun berlatih menggunakan pisau di kamar sewanya. Tapi dia kembali dimarahi tetangga karena berisik. Keesokan harinya seorang food blogger datang ke restoran untuk syuting. Blogger itu meminta Bongsun untuk memanaskan kembali makanannya. Namun hal mengejutkan terjadi saat Bongsun kembali dengan panci mie panas. Anak nakal si blogger membuat sup panas tumpah di tangannya. Namun wanita itu tidak hanya tidak menegur anaknya, malah menyalahkan Bongsun karena dianggap tidak hati-hati. Tapi Kang Sunwoo tidak peduli dengan wanita itu dan mengusirnya keluar. Sunwoo sangat tidak senang dengan sikap Bongsun. Ia tidak bisa menerima kebiasaan Bongsun yang selalu meminta maaf lebih dulu setiap kali ada masalah, meskipun Bongsun tidak bersalah. Malam pun tiba, Bongsun banyak berpikir. Ia merasa mungkin dirinya memang tidak cocok menjadi koki. Ia lalu menulis surat pengunduran diri, kembali ke restoran dan meletakkannya di balik meja bar. Dia hendak pergi ketika ia bertemu dengan Sunwoo yang baru saja pulang setelah membeli bahan masakan. Bongsun pun membantunya membawa bahan-bahan itu ke gudang. Keesokan harinya Sunwoo melihat surat pengunduran dirinya dan menyuruh Jihi untuk mentransfer gaji 3 bulan ke kartu Bongsun. Saat itu para koki lain bergegas karena restoran hampir buka. Namun mereka tidak bisa menemukan kunci gudang. Rekan-rekan di dapur segera keluar untuk mencari Bongsun. Sementara itu Bongsun sendiri duduk murung di pinggir jalan. Pada saat yang sama, Sun E memanfaatkan kelengahan sang dukun untuk melarikan diri. Ketika Sun E melihat bahwa dukun itu hampir berhasil menangkapnya, ia secara tidak sengaja masuk ke dalam tubuh Bongsun. Ketika itu rekan-rekan kerja Bongsun dari restoran juga kebetulan melihatnya dan segera menariknya untuk langsung menuju restoran. Saat itu Sun E merasa bingung berada di tempat asing dengan orang-orang yang tidak ia kenal. Sunwoo mengulurkan tangannya, memintanya untuk mengembalikan kunci gudang. Sunwoo mengira Bongsun sedang membalas dendam atas kejadian kemarin. 이게 진짜
Sun E pun memeriksa tubuhnya dan benar saja ia menemukan kunci di sakunya. Saat itu barulah ia sadar bahwa ia salah paham kepada Sun Woo. Sun E kemudian mencoba keluar dari tubuh Bong Sun, tetapi tiba-tiba jiwanya ternyata terjebak di tubuh itu. 설마 Tidak peduli seberapa keras ia berusaha, ia tidak bisa keluar. Tak ada cara lain, jadi Sun E terpaksa tinggal sementara di tubuh itu. Rekan-rekan kerja di restoran pun mulai menyadari bahwa Bong Sun yang mereka kenal sudah berubah total. Sun Woo membagi tugas dapur. Tentu saja dengan kepribadian Sun E yang belak-belakan, ia pun langsung menolak karena kebagian pekerjaan mencuci. Seo Jun pun heran apakah ini benar-benar Bong Sun yang penurut seperti dulu. Kepribadian Bong Sun yang berbeda membuat semua rekan kerjanya terkejut. Selain mulai menyukai lingkungan kerjanya, Sun E juga senang karena kini ia dikelilingi oleh banyak pria. Bahkan saat rekan-rekan prianya mandi, ia berdiri di luar pintu sambil mengintip. Saat pulang kerja, ia mengajak rekan-rekannya untuk minum bersama. Ia bahkan ingin ikut pulang dan tidur bersama mereka. Tetapi para rekan pria itu tidak memiliki niat yang sama. Mereka naik taksi dan meninggalkannya sendirian. Sun E pun berdiri di depan kaca mobil, memperhatikan tubuh Bong Sun. Kini Sun E tahu alasan mengapa Bong Sun masih lajang. Selain wajahnya yang biasa-biasa saja, tubuhnya juga pendek. Keesokan harinya bisnis restoran Sun Woo menurun drastis. Rupanya food blogger wanita kemarin telah menulis ulasan negatif tentang restoran tersebut. Seorang teman Sun Woo yang bekerja sebagai penulis naskah radio memberinya saran agar ikut dalam acara kuliner di televisi. Dengan begitu, ia tidak hanya bisa meningkatkan popularitasnya sendiri tetapi juga menghapus komentar buruk tentang restorannya. Pada hari syuting, Sun Woo membawa Seo Jun untuk berpartisipasi dalam kompetisi memasak. Ini adalah pertama kalinya Seo Jun tampil di acara TV. Jadi ia lupa membawa peralatan khusus yang biasa digunakan oleh Sun Woo. Karena takut dimarahi, dia pun diam-diam keluar dari studio, menelepon Bong Sun untuk segera membawa alat-alat milik Sun Woo. Ketika Bong Sun datang membawa perlengkapan tersebut, Sun Woo sedang dirias. Saat itu waktu syuting sudah hampir dimulai. Namun Seo Jun masih belum juga muncul. Ternyata saat Seo Jun keluar tadi ia lupa membawa kartu aksesnya sehingga dihentikan oleh satpam. Sementara itu acara sudah mulai direkam. Dalam situasi seperti itu satu-satunya cara yang tersisa adalah membiarkan Bong Sun menggantikan posisi Seo Jun. Tema masakan kali ini adalah nasi sarapan pagi. Sayangnya itu bukan keahlian Sun Woo. Lebih parah lagi saat memasak, nasi yang ia buat sudah gosong. Waktu siaran pun hampir habis. Sementara tim lawan tampak sudah menyelesaikan hidangannya. Ketika Sun Woo hampir menyerah, Sun E yang ada di sampingnya tiba-tiba mengambil alih. Ia menggunakan nasi gosong itu untuk membuat sup ikan. Pada saat yang sama di sebuah restoran kecil, seorang pelanggan datang untuk makan sup ikan. Pemilik restoran berkata bahwa sejak putrinya meninggal, ia tidak lagi membuat nasi renyah dengan sup ikan. Layar kemudian beralih kembali. Para juri mulai mencicipi hidangan dari kedua tim. Dan yang tidak disangka oleh Sun Woo, nasi renyah dengan sup ikan buatan Bong Sun ternyata jauh lebih istimewa. Malam itu Sun E tampak kebingungan. Ia tidak tahu mengapa ide membuat sup ikan dengan nasi renyah tiba-tiba muncul di pikirannya. Saat itu ia tertarik melihat seorang pemuda mabuk di jalan. Khawatir pemuda itu akan celaka, ia pun membawanya ke kantor polisi. Tak lama kemudian ayah pemuda itu datang ke kantor polisi. Namun begitu melihat pria tersebut, potongan-potongan kenangan bermunculan di kepalanya. Ia menyadari bahwa pria yang berdiri di depannya adalah ayahnya sendiri. 정모야 정신 좀 차려. 일어나 어? 순애야 장 보러 언제 갈래? Ketika Sun E masih hidup, warung kecil milik ayahnya sangat ramai. Selalu ada banyak pelanggan yang antre untuk makan di depan rumah.
Kini warung ayahnya sudah terbengkalai dan tidak lagi beroperasi. Bisnisnya sangat buruk hingga ayahnya bahkan tidak tega membuang sarung tangan lamanya yang sudah robek. Sun E teringat bahwa sekarang ia bekerja di restoran milik Sun Woo. Jadi ia pun mendapat ide. Ia diam-diam mengambil sarung tangan tua dan memberikannya kepada ayahnya. Juga membawa semua makanan dari restoran untuk disajikan kepada ayahnya. Sang ayah terkejut melihat antusiasme gadis asing tersebut. Di sisi lain, Sun Woo tidak tahu bahwa makanan di dapur sudah diambil. Hari itu restoran harus menyiapkan spaghetti kaviar. Tetapi Sun Woo merasa ada yang aneh, padahal ia yakin masih ada banyak kaviar di kulkas. Tapi tiba-tiba semuanya menghilang. Saat itu Sun E baru saja berpamitan kepada ayahnya dan pergi menemui Sung Jae, pria yang dulu ia sukai semasa hidup. Ternyata Sung Jae juga mengenali bahwa pemilik tubuh itu adalah Bong Sun. Keduanya saling berbincang dan tertawa sepanjang jalan. Melihat Sung Jae lagi membuat Sun E sangat bersemangat. Setelah itu ia kembali ke restoran. Tepat ketika ia masuk, ia melihat Sun Woo sedang mengadakan rapat staf. Dengan suasana yang tegang, ia bertanya dan mengetahui bahwa beberapa peralatan dapur telah dicuri oleh seseorang. Maksud Sun Woo sangat jelas bahwa barang-barang yang hilang sebenarnya tidak terlalu berharga. Jadi jika ada karyawan yang sedang kekurangan uang, ia bersedia memberikannya secara cuma-cuma. Tapi masalahnya, kepercayaan antar sesama sudah tidak ada lagi. Sun E tahu dalam hatinya bahwa pelaku sebenarnya adalah dirinya. Ia hendak melangkah maju untuk mengaku, tetapi tiba-tiba asisten koki yaitu Sojun menarik Sun Woo ke samping. Dia mengaku bahwa dialah yang menghabiskan semua kaviar karena pacar barunya ingin memakannya. Namun Sun Woo tidak percaya pada pengakuan itu. Ia berpikir Sojun juga telah mengambil barang-barang lain di dapur. Keduanya semakin berdebat. Saat perdebatan itu semakin memanas, Sojun memutuskan untuk pergi. Ji-hee mencoba membujuk Sun Woo agar memanggil Sojun kembali, tetapi Sun Woo yang sedang marah tidak mau mendengarkannya. Sun E merasa sangat bersalah karena mencuri makanan. Ia telah menyebabkan kesalahpahaman sebesar itu. Malam itu Sun Woo menyesali emosinya sendiri. Keesokan paginya seorang pria datang ke restoran membawa sebuah kotak kardus dan berkata bahwa ada gadis bernama Bong Sun yang menyumbangkannya untuk restoran mereka. Begitu melihat isi kotak itu, Sun Woo langsung mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Ia pun memanggil Bong Sun untuk berbicara. Begitu melihat barang-barang di dalam kotak, Sun E tahu bahwa perbuatannya sudah ketahuan. Sun Woo bertanya apakah dia punya hubungan dengan keluarga yang menerima makanan tersebut. Dia pun menjawab bahwa sejak putri lelaki tua itu meninggal, warung mereka sepi dan anak laki-lakinya hanya mabuk setiap hari tanpa bekerja. Ia hanya ingin membantu keluarga itu sedikit saja. Setelah mendengar penjelasannya, Sun Woo mulai memahami situasinya. Ia masih tidak mengerti apa yang dipikirkan oleh Bong Sun, tapi ia tak berniat memperpanjang masalah. Kemudian Sun Woo menemukan Sojun sedang bekerja di tempat cuci mobil dan membawanya kembali ke restoran. Ia pun meminta maaf atas sikap kasarnya dan tidak lagi membicarakan kesalahan yang dilakukan oleh Bong Sun. Malam harinya Sun E minum sedikit anggur lalu pergi ke kantor polisi untuk menemui Sung Jae. Di sana ia bertemu dengan Ji-hee yang adalah adik perempuan Sun Woo. Dari percakapan mereka, Sun E baru tahu bahwa Sung Jae dan Ji-hee ternyata sudah menikah 2 tahun yang lalu. Sun E merasa sedih. Pria yang dulu ia sukai kini telah menikah, sementara dirinya hanyalah roh yang bahkan harus meminjam tubuh orang lain untuk hidup. Namun tetap saja ia masih tidak tahu bagaimana sebenarnya dirinya meninggal. Ketika kembali ke kamar sewanya, ia melihat semua barang miliknya telah dibuang oleh pemilik rumah. Ia pun berkeliaran tanpa tujuan, tidak tahu harus kemana. Akhirnya ia membawa barang bawaannya dan pergi ke restoran. Melalui pintu kaca, ia melihat Sun Woo yang baru saja selesai mandi. Tubuhnya yang berotot membuat Sun E menelan ludah tanpa sadar. Ia pun turun dan berencana tidur di kursi restoran. Namun tiba-tiba ia melihat hantu lain berkeliaran di tempat itu. Hantu tersebut tidak mau membiarkan wilayahnya diganggu. Akhirnya Sun E mengambil pedang dan bermaksud memberi pelajaran kepada hantu tua tersebut. Saat keduanya bertarung, mereka tidak sengaja memecahkan satu set peralatan makan. Hantu itu pun berubah menjadi asap dan lenyap. Sun E ketakutan hingga membeku di tempat. Bong Sun?
Keesokan harinya Sun Woo mengetahui situasi Sun E. Meskipun awalnya ia tidak setuju membiarkannya tidur di kursi restoran, akhirnya ia mengalah setelah melihat wajah memohon gadis itu. Sun E pun hidup dengan nyaman. Ia memasak di restoran, mendengarkan musik, dan membuat Sun Woo kesal bukan main. Ia bahkan tidak bisa tidur karena ulahnya. 아니 예전에 내 눈도 못 마주쳤던 거. 아 저거 진짜 분명 정상이 아닌데. Keesokan harinya Sun Woo jatuh sakit. Sun E yang khawatir pun memasakkan bubur dan membawakannya ke kamarnya. Saat itu Sun Woo yang setengah sadar mengira Sun E adalah gadis yang ia sukai diam-diam. Tanpa sadar ia menariknya lalu menciumnya. Dicium oleh pria setampan itu membuat Sun E terkejut sekaligus senang. Namun sesaat kemudian Sun Woo sadar dan menunjukkan ekspresi malu. Ia segera mengusirnya. Sun E masih terus memikirkan momen indah yang baru saja terjadi. Namun sedetik kemudian Sun E menyadari sesuatu, yaitu Sun Woo telah menciumnya, tetapi dia tidak pingsan. Ia mulai bertanya-tanya, mungkinkah Sun Woo mempunyai energi yang besar, manusia yang langka yang hanya bisa ditemui sekali dalam 100 tahun. Jika benar begitu, maka ia punya kesempatan untuk melepaskan kutukannya. Hari itu Sun Woo menjadi harapan baru bagi Sun E. Saat Sun Woo mencuci tangan, Sun E segera berlari, menghampirinya dengan niat untuk menggoda. Ketika Sun Woo sedang berganti pakaian, Sun E memanfaatkan kesempatan itu dan langsung menerobos masuk, bahkan mendorongnya ke atas tempat tidur. 한 번만 해요. 부탁? 너 진짜 Aksi mendadaknya membuat Sun Woo sangat kaget. Ia mendorongnya, lalu kabur secepat mungkin. Sementara Sun E terus mengejarnya sambil meneriakkan bahwa ia perlu satu kali saja. Rekan-rekannya yang melihat pun bingung dengan maksud sekali tersebut. Malam harinya Sun E berusaha masuk ke kamar Sun Woo, tapi anjing di rumah itu terus menggonggong tanpa henti sehingga ia harus mundur dengan kecewa. Sun Woo benar-benar tidak tahu harus berkata apa karena terus dikejar oleh Sun E. Ia akhirnya kabur ke rumah ibunya untuk bersembunyi. Keesokan harinya rekan-rekan kerja melihat dahi Bong Sun memerah dan bertanya apakah dia demam. Sun E menjawab tidak mungkin, tapi kemudian ia teringat bahwa ia telah dicium oleh Sun Woo kemarin. Mungkin karena itulah ia merasa seperti terserang flu. Malamnya Sun E kembali berusaha menggoda Sun Woo. Ia membawa alat untuk mencoba membuka kunci pintu kamar Sun Woo, tapi gagal. Sun Woo akhirnya menyeretnya turun. Sun E mengatakan bahwa ia punya alasan sendiri kenapa ia ingin melakukan hal tersebut, lalu memohon agar Sun Woo melakukannya sekali saja. Ucapannya membuat Sun Woo tertawa, tapi ia sama sekali tidak menanggapi dan langsung naik ke atas. Saat itu Sun E merasa seluruh tubuhnya panas. Ia membuka pintu kulkas dan duduk di depannya. Panas akibat energi dari Sun Woo membuatnya pusing luar biasa. Ia pun berbaring di kursi makan, tapi suhu badannya terus naik hingga akhirnya roh Sun E terlepas dari tubuh Bong Sun. 그래? 진짜 나왔네. 나 나온 거야 지금? Sun Woo yang sebenarnya masih khawatir turun dan menemukan Bong Sun tergeletak di lantai. Ketika Bong Sun sadar kembali, ia mendapati dirinya sudah berada di rumah sakit. Menghadapi perhatian sekaligus teguran lembut dari Sun Woo, Bong Sun merasa campur aduk, senang tapi juga takut. Namun yang membuatnya lebih bingung lagi adalah tanggal yang tertera di dinding rumah sakit. Ia jelas ingat sedang duduk di halte bus untuk beristirahat. Tapi ketika membuka mata ternyata 2 minggu telah berlalu. Yang lebih aneh lagi, Bong Sun sama sekali tidak mengingat apapun yang terjadi selama 2 minggu tersebut. Setelah Sun Woo pergi, Bong Sun pun meninggalkan rumah sakit dengan hati yang cemas. Ia menelepon neneknya sambil menangis, menceritakan semua hal aneh yang terjadi kepadanya belakangan ini. Neneknya berkata bahwa kemungkinan besar Bong Sun telah dirasuki oleh roh. Di sisi lain, roh Sun E berniat merasuki orang yang disukai oleh Sun Woo. Tapi tanpa ia sadari, perempuan itu memiliki energi yang sangat kuat. Ia langsung terpental dan gagal. Tak punya pilihan lain, ia pun kembali ke restoran untuk mencari Bong Sun. Kali ini Sun E memohon agar diizinkan meminjam tubuhnya untuk sementara waktu. Namun Bong Sun sudah mendengar nasihat dari neneknya. Jadi ketika ia melihat hantu itu lagi, ia berpura-pura tidak melihat apapun. Perubahan sikap ini juga membuat rekan-rekan kerjanya heran. Sun E tahu Bong Sun bisa melihatnya, jadi ia terus mengikutinya. Bong Sun lalu teringat pesan neneknya, jika membiarkan hantu terus mengikutinya, roh itu akan menjadi semakin kuat. Tapi melawan rasa takut bukanlah hal yang mudah. Dan
Dalam kepanikan, Bong Sun berteriak agar Sun E menjauh. Namun karena gugup, ia justru tanpa sengaja menyalakan api dan membakar gudang penyimpanan. Meski api berhasil dipadamkan tepat waktu, restoran Sun Woo tetap mengalami kerusakan. Sun Woo marah dan menuntut penjelasan mengapa Bong Sun menyalakan api seperti itu. Bong Sun tidak menjawab, ia hanya bisa menunduk dan meminta maaf. Setelah itu Sun E pergi ke restoran kecil milik ayahnya. Di sana ia melihat adiknya yang pemalas sedang meminta uang untuk membeli ponsel baru. Meskipun penghasilan ayahnya kecil, ia tetap memberikannya. Sejak kehilangan putrinya, seluruh kasih sayangnya tercurah hanya pada anak laki-lakinya itu. Melihat hal itu, Sun E tiba-tiba teringat bahwa dulu ia pernah menyimpan sejumlah uang di dalam sebuah buku catatan. Uang itu seharusnya bisa membantu ayahnya sedikit merasa tenang. Ia buru-buru masuk ke kamarnya dan mencoba membuka buku tersebut, tapi sebagai roh tangannya menembus dan tak bisa menyentuhnya. Sementara itu sang ayah yang sedang mencari sesuatu di dapur tanpa sengaja tertimpa benda dan jatuh pingsan. Setelah berulang kali mencoba, Sun E akhirnya berhasil membuka buku catatan tersebut dan menemukan uangnya. Ia sangat senang dan berlari keluar. Tapi mendadak melihat ayahnya terbaring tak sadarkan diri. Lalu berlari keluar untuk mencari seseorang yang bisa dirasuki demi menyelamatkannya. Namun setiap kali mencoba memasuki tubuh seseorang, ia selalu gagal. Energi orang-orang tersebut terlalu kuat hingga akhirnya Sun E teringat kepada Bong Sun. Pada saat yang sama, Sun Woo meminta Bong Sun untuk menemaninya ke stasiun televisi nanti sore untuk merekam acara kuliner. Meskipun Bong Sun sempat ragu, ia akhirnya mengangguk setuju. Setelah kembali ke kamarnya, ia langsung membuka laptop dan mencari video tentang proses syuting acara kuliner tersebut. Dalam hatinya ia bertanya-tanya bagaimana cara menyelesaikan masakan-masakan tersebut dengan baik, namun tak ada pilihan lain selain mencobanya. Begitu acara memasak dimulai, Sun Woo terlebih dahulu menunjukkan kemampuannya dengan sempurna. Setelah itu giliran Bong Sun tampil, namun karena gugup, tangannya gemetar hebat sampai-sampai nasi yang ia pegang jatuh berserakan. Saat itulah roh Sun E berhasil menemukan tempat syuting tersebut. Ia datang untuk memohon bantuan Bong Sun sekali lagi. Melihat Bong Sun tampak tidak sehat, sutradara pun memutuskan menghentikan rekaman untuk sementara. Sun E buru-buru menceritakan kondisi ayahnya yang pingsan dan memohon agar Bong Sun menelepon ambulans untuk menolongnya. Namun saat itu Bong Sun masih ragu, tak tahu harus berbuat apa. Tak punya waktu lagi, Sun E memanfaatkan kelengahan Bong Sun dan langsung merasuki tubuhnya. Ia segera menelepon ambulans. Akhirnya sang ayah berhasil dibawa ke rumah sakit dan mendapat perawatan darurat. Sementara itu karena kini tubuh Bong Sun dikuasai oleh Sun E lagi, proses syuting acara kuliner dilanjutkan. Dengan kreativitas yang aneh tapi cemerlang milik Sun E, ia berhasil menyelesaikan hidangan salmon yang lezat. Hidangan itu membuat Sun Woo meraih juara pertama dalam kompetisi masak tersebut. Begitu acara selesai, Sun E bergegas ke rumah sakit. Untungnya kondisi ayahnya tidak terlalu serius, hanya lemah karena sering minum alkohol dan sudah mengalami sedikit sirosis hati. Setelah menasihati ayahnya agar tidak terlalu banyak minum, ia juga menegur adik laki-lakinya. Namun si adik malah salah paham, mengira gadis itu menyukainya sehingga begitu peduli kepada keluarganya. Karena kesalahan Bong Sun saat syuting tadi, sutradara menyarankan agar Sun Woo mengganti asistennya lain kali. Mendengar itu Sun Woo tiba-tiba merasa kesal dan menjawab bahwa kalau Bong Sun diganti, maka ia juga akan keluar. Ia menegaskan bahwa ide hidangan salmon dan daun bawang tadi adalah hasil pemikiran Bong Sun sendiri, dan bahwa ia sudah memperbaiki kesalahannya. Sikap tegas Sun Woo itu membuat semua orang di studio, termasuk Sun E, sangat terkejut. Malamnya, Sun E kembali berniat menggoda Sun Woo. Ia masuk ke kamarnya dan berbaring di tempat tidurnya, menolak untuk pergi. Ia bahkan bertanya-tanya apakah Sun Woo bukan laki-laki karena tidak bereaksi terhadap godaannya. Sun Woo sudah mulai terbiasa dengan perubahan kepribadian Bong Sun yang ekstrim, lembut di satu waktu, menggoda di waktu lain. Agar Bong Sun tidak membuat kesalahan lagi di rekaman berikutnya, Sun Woo memutuskan untuk mengajarinya cara memotong bahan masakan yang benar. Tapi kali ini yang sedang diajari sebenarnya adalah roh Sun E. Bagi Sun E, tujuan utamanya bukanlah belajar masak, melainkan menaklukkan hati Sun Woo. Lelaki itu panik dan segera menjauh, berusaha menjaga jarak. Namun di balik rasa kesal dan bingungnya, Sun Woo mulai merasakan sesuatu, perasaan hangat terhadap gadis aneh tersebut.
Keesokan harinya Sun E membuat kue soba, lalu memberikannya kepada Sun Woo berpura-pura ingin minta penilaian. Sebenarnya ia hanya mencari alasan untuk lebih dekat dengannya. Setelah membuat kue, ia mengeluh lelah dan merebahkan kepala di pangkuannya. Tapi tangannya justru bergerak ke pahanya, membuat Sun Woo langsung mendorongnya dengan wajah yang memerah dan menawarkan untuk membeli kue soba terkenal keesokannya. Keesokan harinya setelah pulang kerja, Sun E membuka lemari pakaian Bong Sun untuk bersiap kencan. Tapi mendapati semua bajunya terlalu tertutup dan sederhana. Tak puas, ia pun mengambil gunting dan mulai memotong bagian-bagian pakaian yang dianggap berlebihan. Kemudian Sun E mengambil gulungan selotip dan mulai mencabut bulu-bulu halus di kakinya. Lalu memakai parfum, ia menatap bayangannya sendiri di cermin dengan percaya diri. Setelah semua persiapan ini, ia berpikir tak masuk akal jika kali ini ia tetap gagal menaklukkan Sun Woo. Dengan langkah yang ringan, ia pergi menuju tempat pertemuan dengan Sun Woo. Sementara itu Sun Woo sudah menunggu Bong Sun cukup lama. Waktu perjanjian sudah lewat tetapi Bong Sun belum juga muncul. Ia tak tahu bahwa saat itu Sun E sedang menghadapi masalah besar. Dalam perjalanan ternyata Sun E berpas-pasan dengan seorang wanita yang tampak mencarinya kemana-mana, yaitu si dukun yang dulu pernah menggantungkan lonceng sihir ke lehernya. Bahkan ketika roh itu merasuki tubuh orang lain, suara loncengnya tetap bisa terdengar. Begitu sadar, Sun E langsung berbalik dan berlari sekencang mungkin. Melihat jarak di antara mereka semakin dekat, Sun E terpaksa keluar dari tubuh Bong Sun dan melompat naik ke sebuah bus. Bong Sun yang kini kembali sadar dan kebingungan tak mengerti bagaimana ia bisa berada di sana. Ia pun melangkah pelan hingga akhirnya melihat Sun Woo yang sedang menunggunya. Sementara itu Sun E yang berhasil melarikan diri dari bus turun dengan wajah penuh kegembiraan. Namun tanpa disadari, dukun wanita itu sudah menunggunya. Dalam sekejap kedua pergelangan tangannya diikat dengan tali pengunci roh. Dalam kurungan tersebut Sun E memohon agar dilepaskan. Ia mengatakan bahwa kini ia telah menemukan tubuh dengan keseimbangan yin dan yang sempurna. Setelah bersatu dengannya, ia bisa bereinkarnasi. Sang dukun menatapnya tak percaya. Tubuh suci seperti itu hanya muncul sekali dalam 1000 tahun. Namun begitu tahu bahwa orang yang dimaksud adalah Sun Woo, ekspresi sang dukun berubah drastis. Ia menolak mentah-mentah permintaan Sun E. Ternyata ibu Sun Woo adalah sahabat dekatnya sendiri. Ia takut jika rasa dendam yang kuat dalam diri Sun E justru akan mencelakai Sun Woo. Karena itu dukun itu berusaha mengusir energi kebencian dari tubuh roh Sun E. Namun tindakannya malah membuat amarah dan dendam di hati Sun E semakin membara. Sudah lebih dari 2 tahun sejak kematiannya. Dan jika ia bertahan hingga tahun ketiga tanpa reinkarnasi, kekuatan dendamnya akan tumbuh begitu besar hingga ia berubah menjadi iblis. Dukun itu benar-benar tak tahu harus berbuat apa. Hanya ada satu cara untuk menghapus dendamnya, yaitu dengan mengorbankan seluruh kesempatan reinkarnasi yang dimiliki oleh Sun E. Akhirnya dengan berat hati, dukun itu membuka pintu sedikit, memberi celah agar roh Sun E bisa melarikan diri. Ia berharap Sun E mengerti bahwa ini adalah bentuk belas kasihannya. Namun Sun E salah paham. Ia mengira dukun itu lengah dan segera kabur keluar dari rumah. Sang dukun tahu membiarkan roh itu pergi akan melemahkan kekuatan spiritualnya, tetapi ia tak punya pilihan lain. Sementara itu setelah roh Sun E keluar dari tubuhnya, Bong Sun kembali bisa hidup normal. Malam itu dia dan Sun Woo pergi makan kue soba bersama. Mungkin karena sering dirasuki oleh Sun E, kepribadian Bong Sun yang biasanya penakut kini tampak sedikit lebih berani dan ceria. Dalam perjalanan pulang, Bong Sun berhenti sejenak untuk mendengarkan seorang gitaris jalanan bernyanyi. Sun Woo menertawakannya karena tampak begitu tersepona. Tapi ketika mereka tiba di rumah, diam-diam Sun Woo mengambil gitar lamanya. Ia tahu bahwa kamar mereka hanya dipisahkan oleh satu dinding dan ia yakin Bong Sun mendengarnya. Malam itu senyum kecil muncul di wajah Sun Woo. Pria yang biasanya dingin dan keras, kini tanpa sadar mulai menunjukkan sisi lembut dan hangatnya. Setelah mendengar peringatan dari dukun perempuan itu, Sun E tidak ingin kehilangan jiwanya atau berubah menjadi roh jahat. Maka ia pun kembali mencari Bong Sun dan dengan sengaja merasuki tubuhnya. Meskipun Bong Sun saat itu menolak, namun Bong Sun begitu ketakutan sampai ia berbalik dan berlari. Saat hampir berhasil merasuki Bong Sun, sebuah buku catatan terjatuh ke tanah. Dan melihat bahwa seluruh isi buku itu dipenuhi dengan foto-foto Sun Woo. Saat itu juga Sun E menyadari bahwa Bong Sun telah diam-diam
diam-diam mencintai Sun Woo sejak lama. Mendapat ide brilian yang bisa menguntungkan mereka berdua, Sun E berkata bahwa Sun Woo adalah pria yang teguh dan sulit didekati, tapi ia akan membuat Sun Woo menjadi milik Bong Sun. Bong Sun kebingungan dan bertanya apa maksudnya. Sun E menjelaskan bahwa dengan kepribadian Bong Sun yang pemalu, ia pasti tidak akan berani mendekati Sun Woo terlebih dahulu, dan Sun Woo yang dingin juga tidak akan mengambil inisiatif. Karena itu Sun E ingin menggoda Sun Woo menggantikan Bong Sun. Ia lalu berkata bahwa dirinya adalah roh perawan. Jika ia berhubungan dengan pria berenergi yang semurni seperti Sun Woo, maka dendamnya akan lenyap dan ia bisa bereinkarnasi. Saat itu Sun Woo pun akan menjadi milik Bong Sun. Pendengar itu Bong Sun sempat tergoda, tetapi ia tidak ingin mendapatkan Sun Woo dengan cara seperti itu. Sun E juga tidak tahu harus berkata apa lagi. Malam itu Soyong sedang mabuk dan mencari Sun Woo. Sejak kematian kekasihnya, hanya Sun Woo yang bisa membuatnya tertarik lagi. Ia juga tahu bahwa sebelum punya pacar, Sun Woo pernah diam-diam menyukainya. Karena itu dengan keberanian dari alkohol, ia memaksa Sun Woo untuk berciuman. Sayangnya pemandangan itu dilihat oleh Bong Sun yang kebetulan lewat. Gambaran Sun Woo dicium oleh Soyung terus terbayang di kepala Bong Sun, membuatnya cemburu dan merasa terancam. Ia akhirnya membuat keputusan dan segera mencari Sun E. Bong Sun saat itu memohon agar Sun E kembali merasuki tubuhnya dan membuat Sun Woo menjadi miliknya sesegera mungkin. 나한테 빙의하라고. 어? Kesempatan Sun E akhirnya datang karena cuaca yang terlalu panas. Sun Woo memutuskan untuk menutup restoran selama 2 hari dan mengajak semua staf berlibur ke Pulau Jeju. Mendengar kabar ini, Sun E sangat gembira. Ia berencana memanfaatkan kesempatan itu untuk memenangkan hati Sun Woo. Ia menyampaikan rencananya kepada Bong Sun. Meskipun Bong Sun malu-malu, ia tidak lupa memberi nasihat. Lebih baik Sun Woo menginap di kamar terpisah agar tidak menimbulkan kecurigaan. Bong Sun juga mengingatkan agar Sun E tidak membiarkan Sun Woo terlalu banyak minum alkohol supaya nanti ia tetap sadar menggunakan tubuhnya sendiri. Sun E terkejut dengan kata-kata Bong Sun. Ini pertama kalinya ia akan melakukannya, tetapi kenapa Bong Sun bisa begitu paham? Sesampainya di tempat tujuan, Sun Woo dan yang lain disambut oleh pemilik penginapan. Saat mereka berbincang, tiba-tiba anak perempuan pemilik berkata bahwa ada 2 orang di dalam tubuh kakak tersebut. Ibu anak itu segera menariknya pergi untuk meredakan suasana canggung. Setelah itu Sun Woo sendiri mulai memanggang daging untuk semua orang. Sun Woo juga mengusulkan agar mereka mengadakan kompetisi memasak. Hidangan yang menang akan dijadikan menu andalan di restorannya. Dan pemenangnya akan mendapatkan libur berbayar selama sebulan. Hadiah semenarik itu tentu saja disambut dengan sangat antusias oleh semua orang. Mereka bergiliran memilih bahan dan mulai memasak hidangan masing-masing. Setelah semua mencicipi hasil masakan satu sama lain, hidangan milik asisten koki bernama Sojun dan Jiwang berhasil masuk ke babak final. Keputusan akhir ada di tangan Sun Woo. Ia hampir mengumumkan bahwa hidangan Jiwang adalah pemenangnya, tetapi ketika melihat Bong Sun bersorak gembira mendukung Jiwang, Sun Woo tiba-tiba merasa cemburu. Maka ia mengubah keputusan dan mengumumkan bahwa pemenangnya adalah Sojun. Setelah itu Sun Woo pergi membeli alkohol. Sun E diam-diam mengikutinya. Ia pun menggodanya dan berkata bahwa di sekitar situ banyak roh gentayangan dan kalau ia tidak berhati-hati bisa saja dia diculik. Sun Woo tahu maksud tersembunyi di balik kata-katanya, tapi ia berpura-pura tidak menyadarinya. Keduanya kemudian naik sepeda bersama untuk membeli minuman. Di sepanjang jalan Sun E mulai menggoda Sun Woo. Saat membeli minuman, Sun E sekalian membeli kembang api. Sun Woo hanya bisa menggeleng dan berkata bahwa ia benar-benar kekanak-kanakan. Malam yang tenang di desa kecil itu terasa seperti kencan antara sepasang kekasih. Setelah makan malam, tali sepatu Sun Woo tiba-tiba terlepas. Sun E dengan manis mengikatkan kembali tali sepatunya. Sebenarnya ia berharap Sun Woo akan menciumnya sebagai balasan. Namun tepat saat itu Soyong muncul. Meskipun Soyong beralasan bahwa ia hanya lewat karena urusan kerja, Sun E tahu betul bahwa itu hanyalah alasan. Ia datang khusus karena tahu Sun Woo berada di sana. Rencana Sun E untuk menaklukkan Sun Woo malam itu jelas akan menjadi lebih sulit. Benar saja Soyung datang dengan 2 botol anggur mahal dan segera menarik perhatian semua orang. Di meja makan ia terus mencari cara memancing emosi Sun E. Malam itu kedua perempuan itu akhirnya harus tidur di kamar yang sama. Karena khawatir yang satu akan diam-diam menyelinap ke kamar Sun Woo. Keduanya pun berusaha keras untuk tidak tertidur lebih dulu. Namun pada akhirnya Sun E yang bertahan paling lama.
Begitu melihat Soyong sudah tertidur, ia segera menyelinap keluar menuju kamar Sunwoo. Sunwoo pun terkejut dan buru-buru menegurnya. Dengan susah payah ia menarik Sun-e keluar dari kamar dan berniat mengantarnya kembali. Ini adalah kesempatan terbaiknya untuk bersama Sunwoo. Jika ia melewatkannya, ia tak tahu kapan lagi akan mendapat kesempatan seperti ini. Namun tepat pada saat itu, suara tuan rumah terdengar dari kejauhan. Ternyata putri pemilik penginapan hilang. Sunwoo dan Sun-e memutuskan untuk membantu mencari. Anehnya anak kecil itu seperti sengaja menunggu Sun-e datang menemuinya. Begitu melihat Sun-e, ia langsung berlari ke arah hutan. Sun-e bergegas mengejarnya. Saat berlari ia hampir terjatuh dan tidak menyadari bahwa pemantik dan kembang api yang dibelinya terjatuh. Sun-e terus mengejar hingga masuk ke dalam gudang pendingin. Tapi ketika ia lengah, gadis kecil itu keluar lalu mengunci pintu dari luar. Setelah kembali, Soyong mengatakan kepada Sunwoo bahwa ia tak melihat Bongsun. Sunwoo langsung panik dan mencoba meneleponnya. Namun ternyata Sun-e telah meninggalkan ponsel Bongsun di kamar. Sementara itu roh Sun-e sudah keluar dari tubuh Bongsun. Ia menembus dinding dan berusaha membuka pintu freezer dari luar. Saat itulah ia melihat korek api dan kembang api yang dia jatuhkan sebelumnya. Di sisi lain, Sunwoo dan yang lainnya masih panik mencari Bongsun. Ketika melihat letupan kembang api, Sunwoo langsung menyadari sesuatu. Ia teringat bahwa Bongsun membeli kembang api saat mereka membeli alkohol bersama. Ia pun segera berlari ke arah asal cahaya itu. Begitu pintu gudang terbuka, Sunwoo langsung memeluk Bongsun. Ia begitu takut, khawatir jika tidak menemukannya tepat waktu. Sambil menahan emosinya, ia memarahi Bongsun karena bertindak bodoh dan membuatnya cemas setengah mati. Namun justru karena dimarahi itu, Bongsun merasa hangat di hatinya. Ada seseorang yang benar-benar peduli kepadanya. Soyong yang melihat pemandangan tersebut hanya bisa terdiam. Dari tatapan Sunwoo, ia tahu siapa yang telah ia pilih. Karena kejadian tak terduga itu, semua orang memutuskan mengakhiri liburan lebih awal dan kembali ke restoran. Setelah kembali, Sun-e kembali merasuki tubuh Bongsun untuk menggoda Sunwoo. Kali ini Sunwoo mengajarinya lagi cara menggunakan wajan, tapi Sun-e malah sibuk memikirkan kembali momen mereka di gudang pendingin. Sunwoo tampak keras di luar tapi sebenarnya lembut di dalam. Ia memarahi Sun-e agar fokus, lalu menyuruhnya meletakkan wajan supaya bisa ia bersihkan. Sun-e tiba-tiba bertanya mengapa Sunwoo begitu panik saat di gudang waktu itu. Sunwoo sempat terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Sun-e kemudian menyalakan keran air, tapi karena tidak memegangnya dengan benar, air pun menyemprot ke segala arah, membuat mereka basah kuyup. Sunwoo mengelap tubuhnya, lalu membantu Sun-e mengeringkan bajunya. Sun-e pun melakukan hal yang sama. Mereka saling menatap tanpa berkata apapun. Akhirnya Sunwoo tak bisa menahan diri lagi. Ia menariknya, lalu menciumnya. Namun tepat pada saat itu roh Sun-e lepas dari tubuh Bongsun. Ketika Bongsun membuka matanya, ia terkejut melihat dirinya berada di pelukan Sunwoo. Ia menyadari apa yang baru saja terjadi. Kali ini Sunwoo tidak lagi menahan perasaannya. Ia menyatakan cinta secara langsung kepada Bongsun. Bongsun yang masih terkejut dan tak percaya hanya bisa menatapnya, tak yakin bahwa semua itu nyata. Malamnya Sun-e berbicara dengan Bongsun. Ia berkata bahwa malam berikutnya ia akan berkencan dengan Sunwoo dan bertekad untuk menaklukkannya agar bisa menyelesaikan urusannya di dunia ini lalu bereinkarnasi. Keesokan harinya dukun wanita yang selama ini membantu Sun-e kembali menemuinya. Ia memperingatkan bahwa waktu Sun-e hampir habis. Masa 3 tahunnya sebagai roh gentayangan akan segera berakhir. Malam pun tiba, Sun-e datang ke restoran mewah untuk berkencan dengan Sunwoo. Ia berusaha menggodanya dengan menyentuh kakinya, tapi Sunwoo sama sekali tidak bereaksi. Melihat pasangan lain di sekitar mereka berciuman mesra, Sun-e merasa iri dan mencoba mendekat. Namun Sunwoo dengan sopan memintanya kembali ke tempat duduk. Setelah makan malam, saat mobil mulai berjalan tiba-tiba berhenti. Sunwoo panik dan keluar dari mobil dengan Sun-e yang mengejarnya, menjelaskan bahwa ia hanya ingin membersihkan bagian yang kotor, bukan bermaksud menyentuhnya secara tidak pantas. Sunwoo yang masih kaget dengan tindakan agresifnya hanya bisa menghela napas. Untuk menenangkan suasana, Sun-e berkata bahwa ia ingin makan bubur kacang merah. Tak punya pilihan lain, Sunwoo akhirnya menuruti dan menemaninya malam itu. Faktanya ia membawa Sunwoo ke
ke depan gerbang hotel. Dengan wajah memelas, ia berkata bahwa dirinya salah mengingat tempat dan menyarankan agar mereka masuk untuk beristirahat sejenak. Sun-e berulang kali meyakinkan Sun-woo bahwa ia hanya ingin berbaring di tempat tidur dan tidak berniat melakukan hal lain. Tentu saja Sun-woo tidak mempercayainya. Di dalam hati ia mengumpat bahwa pria itu bukan laki-laki sejati, tapi yang tidak ia sadari bahwa Sun-woo sebenarnya sedang berjuang keras menahan dirinya. Keesokan harinya adalah hari ulang tahun Seo-jun. Sebagai bos, Sun-woo memberikan kartu banknya dan menyuruh Seo-jun untuk mengajak semua rekan kerja bersenang-senang. Setelah itu Seo-jun juga mengundang Sun-woo ikut, tetapi Sun-woo merasa Sun-e masih marah kepadanya karena kejadian semalam. Awalnya ia ingin ikut, namun akhirnya memilih untuk menolak dan tetap tinggal di rumah. Di sisi lain, Sun-e dan rekan-rekannya makan daging dan minum alkohol dengan bebas di restoran. Rombongan itu lanjut ke tempat karaoke. Tak lama kemudian, notifikasi pemotongan saldo kembali masuk. Kali ini Sun-woo tidak peduli dengan uangnya. Ia justru khawatir karena Sun-e adalah satu-satunya perempuan dalam kelompok tersebut. Ia pun mulai gelisah di tempat tidur. Tiba-tiba ponselnya berbunyi lagi. Kali ini pemberitahuan dari hotel menandakan adanya transaksi baru. Seketika itu Sun-woo panik. Ia segera menelepon Bong-sun, tapi tak ada jawaban. Ia pun menghubungi Ji-woong. Ia tahu bahwa semua orang sedang mabuk dan beristirahat di hotel. Dengan cemas Sun-woo bertanya di mana Bong-sun. Dia pun menjawab bahwa Bong-sun baru saja selesai mandi. Tanpa berpikir panjang, Sun-woo langsung berlari menuju hotel. Begitu tiba, ia melihat sekelompok orang mabuk tergeletak di lantai dan di atas tempat tidur. Lalu tanpa membangunkannya, ia pun menggendongnya pulang ke rumahnya sendiri. Malam itu Sun-e keluar dari tubuh Bong-sun. Awalnya ia bermaksud menggunakan tubuh Bong-sun saat menaklukkan Sun-woo agar bisa menghapus dendam dan bereinkarnasi. Tapi begitu melihat pria yang tidur di hadapannya, hatinya mulai berubah. Ia sadar bahwa dirinya sungguh mencintai Sun-woo, bukan hanya sebagai alat untuk pembebasan. Namun ia juga tahu cinta antara manusia dan roh mustahil terwujud. Karena cinta mereka, Sun-woo yang biasanya tidak suka berjalan, kini dengan sukarela berjalan bersamanya seharian. Dia juga menemani Sun-e bermain di taman bermain anak-anak hingga malam. Saat ia terjatuh sedikit, Sun-woo segera berjongkok dan memijat kakinya. Tiba-tiba ia menatap Sun-woo dan berkata dengan tulus bahwa ia sangat menyukainya. Ia pun bercerita belakangan ini ia melakukan banyak hal yang belum pernah berani ia lakukan sebelumnya. Seperti berbicara dengan orang yang ia sukai di taman atau bersepeda bersama orang yang ia cintai. Sun-woo memandangnya. Ia lalu berkata pelan bahwa ia ingin mengajaknya pergi berlibur berdua saja. Itu sebenarnya adalah hal yang sangat diinginkan oleh Sun-e sejak lama. Tapi anehnya kali ini wajahnya tidak menunjukkan kebahagiaan sama sekali. Karena begitu dia menaklukkan Sun-woo, dia akan langsung bereinkarnasi. Sun-e keluar dari tubuh Bong-sun dan pergi mencari si dukun. Sun-e mengatakan kepada si dukun bahwa dia menyukai Sun-woo. Kehangatan Sun-woo menenangkan hatinya. Sun-e tahu dia bukan Bong-sun, dia hanya meminjam tubuhnya. Mendengar kenyataan itu membuatnya sangat sedih. Si dukun terkejut dan memperingatkannya agar tidak melakukannya lagi. Ketika hantu jatuh cinta kepada manusia akan muncul kerinduan antara dua dunia. Ia menasehatinya untuk segera mengambil keputusan. Ia harus cepat-cepat menaklukkan Sun-woo agar bisa bereinkarnasi. Sang dukun pun memeluk Sun-e dengan penuh iba. Karena memang tidak ada pilihan lain, Sun-e akhirnya bertekad untuk melakukannya. Namun ketika mereka hendak pergi, Sun-woo tiba-tiba mendapat telepon. Ternyata ibunya mabuk dan tak ada yang menjaganya. Jadi ia tak punya pilihan lain selain pergi menemuinya. Sun-woo meminta Sun-e menunggu di stasiun dulu. Sambil duduk di bangku stasiun, Sun-e menghela napas panjang. Kenangan pun kembali saat ia terkunci di ruang pendingin. Saat Sun-woo untuk pertama kalinya mencium dirinya, sejak genggaman tangan hingga pengakuan cintanya, semua itu membuat Sun-e benar-benar tak sanggup meninggalkannya. Sementara itu Sun-woo yang sudah tiba di rumah ibunya malah mendapati bahwa ibunya tidak tampak mabuk sama sekali. Beberapa detik kemudian ia melihat Soyong. Saat itu juga Sun-woo menyadari maksud ibunya. Sang ibu ternyata sengaja memancing pertemuan mereka, bahkan memberikan kupon diskon untuk menginap berdua di hotel.
Menyadari dirinya dijebak, Sun Woo tetap berusaha sopan, tapi akhirnya dengan tegas berkata pada Soyong bahwa wanita yang ia sukai adalah Bong Sun. Meski sudah menduganya, Soyong tetap terlihat kecewa. Sun Woo segera berlari ke stasiun, tapi sudah terlambat. Bong Sun tak terlihat dimanapun. Di waktu yang sama, Sun E duduk di taman tempat ia dan Sun Woo dulu menghabiskan waktu bersama. Rupanya ia memang tak pergi ke stasiun. Ketika Sun E pulang ke tempatnya, ia bertemu dengan Sun Woo yang baru kembali dari stasiun. Sun E hendak meminta maaf karena telah pergi, tapi justru Sun Woo lebih dulu meminta maaf kepadanya karena datang terlambat. Sun E tidak menjelaskan apa-apa, namun hatinya merasa senang. Ia menebus keterlambatannya. Sun Woo menyiapkan tenda wisata dan menciptakan suasana seperti sedang berkemah. Ia mengatakan kepada Bong Sun bahwa ia baru saja bertemu dengan Soyong dan ibunya yang menyuruhnya pergi berlibur bersama Soyong, tapi ia sudah mengatakan kepada Soyong bahwa ia menyukai orang lain. Lalu dengan nada menggoda ia berkata kepada Bong Sun bahwa karena ia sudah mengakui perasaannya maka Bong Sun harus bertanggung jawab. Kalau sampai meninggalkannya, ia tak akan memaafkannya. Di dalam tenda saat suasana menjadi semakin hangat dan keduanya hampir melangkah lebih jauh, tiba-tiba Sun E menolak dan berlari pergi. Sun Woo pun terdiam, sedikit canggung dan malu karena ditolak. Sementara suasana pun berubah seketika. Keesokan harinya kamar Sun E bocor parah. Seluruh rumah dipenuhi dengan air, tempat tidur dan semua barang basah kuyup. Malam itu mereka berdua menonton TV. Namun di layar televisi sedang tayang adegan ciuman. Keduanya pun langsung merasa canggung. Sun E buru-buru berkata bahwa ia mengantuk dan ingin tidur. Tapi ucapannya justru disalahartikan oleh Sun Woo. Ia pun cepat-cepat mandi dan dengan hati-hati naik ke tempat tidur di sebelahnya. Namun sedetik kemudian Sun E menendangnya. Terkejut, Sun E cepat-cepat menjelaskan bahwa karena gelap ia tidak tahu kalau itu Sun Woo. Sun Woo hampir gila dibuatnya. Dulu setiap kali melihatnya, Sun E selalu ingin memeluknya, tapi sekarang justru menolaknya 2 kali berturut-turut. Keesokan harinya Sun Woo terlihat seperti orang patah hati. Ia kehilangan konsentrasi saat memasak hingga tanpa sadar membuang sayuran ke tempat sampah. Saat itu ia juga tidak sengaja menyentuh panci panas dan mengenai punggung Jiwung. Melihat kejadian tersebut, Sun E mengikuti Jiwung ke gudang dan menemukan luka bakar di punggungnya. Ia pun membawakannya salep dan membantu mengoleskannya. Namun di saat bersamaan Sun Woo mendengar suara aneh dari arah gudang. Ia pun terkejut melihat Sun E dan Jiwung bersama. Gerak-gerik mereka yang canggung membuat Sun Woo semakin curiga. Setelah Jiwung pergi, Sun Woo menanyai Sun E apa yang sedang dia lakukan. Karena Jiwung tidak ingin Sun Woo tahu bahwa dia terluka, Sun E memilih diam dan tidak menjelaskannya. Ia berpikir Sun E menyembunyikan sesuatu. Dia pun mulai mengikuti Sun E kemanapun ia pergi. Saat menu sudah ditetapkan, ia tiba-tiba mengganti dengan hidangan lain. Lalu menuduh Sun E yang salah membeli bahan. Sun E pun jengkel. Menurutnya pria itu benar-benar sudah gila. Dalam perjalanan membeli sayuran, Sun E melewati restoran kecil milik ayahnya. Di sana tanpa sengaja ia mendengar percakapan yang membuka rahasia kematiannya. Ternyata ia telah mengakhiri hidupnya sendiri alias bundir. Meski sebagian ingatan masa hidupnya sudah kembali, Sun E masih tidak tahu alasan mengapa ia melakukannya. Ia hanya bisa mengingat bahwa dirinya tenggelam di dalam air. Saat ayahnya keluar membeli air, ia diam-diam masuk ke kamarnya sendiri. Di sana ia menemukan tiket pesawat dan catatan di buku hariannya. Dalam sekejap ia pun teringat bahwa seminggu sebelum ulang tahun ayahnya, ia ingin memberinya hadiah berupa perjalanan liburan. Maka Sun E diam-diam memesan tiket untuk memberikan kejutan. Karena semua persiapan dilakukan dengan semangat dan cinta, ia tak percaya dirinya bisa melakukan hal sebodoh itu, yaitu bundir. Sun E mulai curiga bahwa kematiannya menyimpan sesuatu yang tak beres. Ia pun membawa buku catatan tersebut dan menemui Sung Jae dengan alasan bahwa Bong Sun pernah bertemu dengannya di kelas memasak. Sun E yang kini dalam tubuh Bong Sun menceritakan semuanya kepada Sung Jae, termasuk isi buku itu dan semua kecurigaannya. Sung Jae dengan tenang meminta agar ia meninggalkan buku tersebut kepadanya dan berjanji akan menyelidikinya lagi.
Sementara itu di dapur restoran, Sun Woo tanpa sengaja mendengar percakapan para bawahannya. Dan dari situ ia baru tahu bahwa Ji Woong terluka karena dirinya. Sun Woo pergi menemuinya untuk meminta maaf. Ji Woong lalu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di gudang dan mengatakan bahwa dialah yang menyuruh Sun agar tidak memberitahu Sun Woo soal luka bakarnya. Baru saat itu Sun Woo sadar bahwa ia telah salah paham. Ketika Sun pergi membeli sayuran, Sun Woo mencoba menyapanya, tapi ia malah diabaikan. Sun Woo mengira Sun masih marah karena kesalahpahaman tadi, padahal pikirannya sedang penuh dengan keraguan tentang kematiannya sendiri. Beberapa detik kemudian Sun keluar dari tubuh Bong Sun dan berkata bahwa ia akan mencari tahu kebenaran tentang kematiannya. Ia berjanji akan kembali malam nanti. Sun pun pergi menemui sang dukun. Di sana ia menanyakan apakah arwah seseorang yang mengakhiri hidupnya sendiri bisa bereinkarnasi. Sang dukun menjawab bahwa roh seperti itu jarang sekali bisa bereinkarnasi, bahkan hampir mustahil. Kata-kata itu membuat Sun semakin curiga bahwa ada yang tidak beres dengan kematiannya. Sementara itu untuk menebus kesalahannya, Sun Woo membeli seikat bunga mawar untuk Bong Sun. Pada saat yang sama Sun baru saja kembali dari tempat si dukun. Ia melihat Sun Woo sedang menyatakan perasaannya kepada Bong Sun. Tepat ketika keduanya hendak berciuman, kabut hitam keluar dari tubuhnya dan dalam sekejap ia mendorong Bong Sun. Bong Sun menatapnya dengan terkejut, sementara Sun mendadak tersadar. Bingung dengan apa yang baru saja ia lakukan. Kemudian Sun pergi ke kamar Bong Sun. Melihat Bong Sun yang tertidur, ia teringat ucapan sang dukun. Jika arwah jatuh cinta kepada manusia, maka nafsu dan keinginan egois akan muncul. Dan arwah itu akan berubah menjadi jahat. Perilaku Sun yang tak terkendali hari itu adalah tanda bahwa ia mulai berubah menjadi roh yang jahat. 너랑의 약속을 못 지킬까 봐 겁이 나서 자꾸만 마음이 깊어져서. Dengan air mata mengalir, Sun kembali merasuki tubuh Bong Sun dan menulis surat perpisahan. Ia pun pergi ke kamar Sun Woo dan menatapnya, mencoba mengukir wajah pria yang ia cintai untuk terakhir kalinya. Keesokan paginya Bong Sun terbangun dan menemukan surat. Ia membacanya dan mengetahui alasan kepergian Sun Bong Sun menyebutnya bodoh, sama bodohnya dengan dirinya sendiri. Tapi kini ia hanya bisa berusaha mencari Sun Woo dengan kekuatannya yang terbatas. Sementara itu Sun menemui kembali sang dukun dan memohon agar ia melakukan ritual khusus yang bisa membuatnya bereinkarnasi. Namun ritual itu akan menyebabkan penderitaan yang luar biasa. Sebelum ritual dimulai, Sun pergi ke restoran kecil milik ayahnya. Ia ingin melihat sang ayah untuk terakhir kalinya. Meski berat, ia tak punya pilihan lain karena dirinya hanyalah roh. Setelah meninggalkan restoran tersebut, ia lewat di depan pusat perbelanjaan dan tanpa sengaja melihat Sun Woo di layar televisi. Ia pun memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Sun Woo sekali lagi. Namun saat hampir tiba di restoran, ia melihat Bong Sun berjalan. Dalam sekejap sebuah mobil melaju kencang ke arahnya, tapi yang tak ia duga, pengemudi mobil itu adalah Sung Jae. Setelah kejadian tersebut, Sun kembali menemui dukun dan menceritakan apa yang dilihatnya. Ia tak mengerti mengapa Sung Jae berusaha menabrak Bong Sun. Sang dukun bertanya apakah ada sesuatu yang terjadi antara dirinya dengan Sung Jae saat ia merasuki tubuh Bong Sun. Saat mengingat masa itu, Sun teringat pernah menemui Sung Jae untuk membicarakan kematiannya. Ia meminta Sung Jae menyelidiki penyebab kematiannya tersebut. Tapi kini Sung Jae justru berusaha membunuh Bong Sun untuk menutupi sesuatu. Itu berarti Sung Jae terlibat dalam kematiannya. Sang dukun teringat ia pernah melihat foto Sung Jae. Aura yang terpancar darinya begitu kuat dan gelap. Dengan keadaan seperti ini, sang dukun yakin Sung Jae telah dirasuki oleh roh jahat. Sementara itu Sung Jae masih memikirkan kejadian malam sebelumnya. Saat ia hampir menabrak Bong Sun dengan mobilnya, dalam sekejap Bong Sun diselamatkan oleh sesosok hantu. Ia mulai mengingat berbagai hal yang mencurigakan. Perilaku Bong Sun yang berubah akhir-akhir ini. Tali sepatu milik ayah Sun yang diikat dengan cara yang khas. Dan terutama ketika di kamar mandi restoran Sun Woo, ia mendengar Bong Sun menyanyikan lagu kesukaan Sun Pada waktu yang sama, Sun Woo mengajak Bong Sun ke Namsan. Sun Woo berencana membawanya besok, tapi Bong Sun sadar bahwa keinginan itu sebenarnya milik Sun Hatinya pun bimbang, apakah Sun Woo mencintai dirinya atau justru mencintai Sun yang ada di dalam tubuhnya. Bong Sun akhirnya memutuskan untuk jujur. Ia pun berkata kepada Sun Woo bahwa ia bisa melihat hantu dan bahwa selama ini arwah Sun yang sering merasukinya. Namun Sun Woo sama sekali tidak percaya.
Ia bahkan membawanya ke rumah sakit untuk diperiksa. Bong Sun terus menjelaskan bahwa dirinya tidak gila, bahwa semua yang dikatakannya benar. Tapi Sun Woo tetap tak bisa menerima. Menurutnya, tanpa melihat dengan mata kepala sendiri, mustahil ia percaya. Saat itu Bong Sun menatap ke arah Sun E yang berdiri di sebelahnya dan berkata bahwa ia sudah menceritakan semuanya kepada Sun Woo. Sun Woo yang melihat Bong Sun berbicara dengan udara langsung panik. Ia hendak pergi, namun tiba-tiba kursi di sebelahnya bergeser. Lalu ia merasakan sentuhan lembut dan dingin di pipinya. Barulah ia sadar bahwa selama ini setiap kali ia merasa dekat dengan Bong Sun, sebenarnya itu adalah saat ketika Sun E merasuki tubuhnya. Perasaan Sun Woo menjadi kacau. Ia tak tahu siapa sebenarnya yang ia cintai. Bong Sun yang pemalu dan lembut, atau Bong Sun yang berani dan penuh semangat saat dirasuki Sun E. Akhirnya ia hanya bisa berkata bahwa ia butuh waktu untuk memikirkannya. Bong Sun mengira sikap Sun Woo adalah penolakan. Dengan hati hancur ia pun berkemas dan pergi diam-diam. Tak lama kemudian ia terbangun di rumah ayah Sun E. Rupanya ketika ayah Sun E sedang berolahraga pagi, ia menemukan Bong Sun pingsan di taman. Sun E akhirnya menemukan Bong Sun dan menceritakan seluruh kebenaran tentang kecelakaan yang hampir terjadi malam. Ia juga meminta Bong Sun tinggal di rumahnya untuk sementara agar tak ditemukan oleh Sung Jae. Setelah itu Sun E pergi ke kantor polisi dan merasuki seorang polisi wanita yang tubuhnya lemah. Ia bertekad untuk mengambil kembali buku catatannya. Saat semua polisi keluar untuk makan malam, ia mengambil obeng dan berusaha untuk membuka brankas. Namun aksinya diketahui oleh detektif Jin Gu. Rekan Sung Jae sudah lama mencurigai hal aneh kepadanya juga. Ia bahkan diam-diam menyelidiki Sung Jae dan menemukan bukti bahwa Sung Jae terlibat dalam sebuah kecelakaan. Ia berkata bahwa begitu hasil penyelidikan keluar, semuanya akan terbukti. Sementara itu di tempat lain, Sun Woo berdiri di depan kamar Bong Sun yang kini kosong. Saat itu ia akhirnya menyadari perasaannya sendiri, bahwa baik saat Bong Sun menjadi gadis lembut maupun ketika ia berubah karena Sun E, satu-satunya orang yang ia cintai tetaplah Bong Sun. Sun Woo akhirnya menyadari bahwa selama ini ia terlalu banyak berpikir dan membuat segalanya menjadi rumit sendiri. Sementara itu Sung Jae menemukan bekas upaya pembobolan di lemari arsipnya. Ia segera sadar bahwa ada seseorang yang mulai mencurigainya. Tak lama kemudian Sun E kembali merasuki tubuh seorang polisi wanita. Saat ia sedang mencari buku catatannya di lemari Sung Jae, aksinya dipergoki olehnya. Dengan cepat Sun E beralasan bahwa ia hanya ingin pergi ke kamar mandi, lalu melarikan diri. Di tempat lain, detektif Jin Gu menghubungi lembaga forensik untuk menanyakan hasil analisis yang sedang diteliti. Begitu mendengar hasilnya melalui telepon, senyum jahat muncul di wajah Sung Jae dan ekspresinya berubah menjadi kelam. Tak lama, Sun Woo menerima panggilan dari Jin Gu. Detektif itu meminta untuk bertemu secara pribadi. Ia mengatakan bahwa ia telah menemukan petunjuk penting terkait orang yang telah mencelakai adik Sun Woo hingga harus memakai kursi roda. Jin Gu juga memperingatkan agar Sun Woo tidak memberitahu Sung Jae tentang pertemuan mereka. Ia tidak menyangka bahwa pelaku yang menabrak dan membuat Ji-hee lumpuh ternyata adalah Sung Jae sendiri yang sekarang merupakan suami dari Ji-hee. Jin Gu bertekad untuk memberitahu Sun Woo kebenaran ini. Namun ketika ia berhenti di lampu merah, pintu mobilnya tiba-tiba terbuka dan Sung Jae masuk ke dalam. Sun Woo menunggu lama di tempat yang dijanjikan tetapi Jin Gu tak kunjung datang. Tanpa ia tahu Sung Jae telah dengan sengaja menyebabkan kecelakaan. Polisi menyelidiki kematian mendadak Jin Gu dan menyimpulkan bahwa penyebabnya adalah rem mobil yang rusak. Namun Sun E tidak percaya. Ia yakin Sung Jae lah dalang di balik kematian tersebut. Ia segera memberitahu Bong Sun tentang kecurigaannya dan mereka berdua memutuskan untuk mengungkap kebenaran kepada Sun Woo. Sun E menjelaskan bahwa Sung Jae bukan hanya terlibat dalam kecelakaan yang membuat Ji-hee lumpuh, tapi kemungkinan besar juga pelaku yang membunuh Jin Gu. Sun Woo tiba-tiba teringat percakapannya dengan Jin Gu di telepon yang mengatakan bahwa ia memiliki bukti tentang identitas pelaku dan ia sempat memperingatkan agar jangan sampai Sung Jae tahu tentang pertemuan mereka. Dari situ Sun Woo akhirnya sadar ada yang sangat salah dengan Sung Jae. Bong Sun melanjutkan bahwa kematian Sun E juga kemungkinan
kemungkinan besar berkaitan dengan Sung Jae. Sun Woo lalu bertanya-tanya apa alasan Sung Jae melakukan semua itu. Sun E menjawab bahwa mungkin petunjuknya ada di buku catatannya. Ia pun berharap Sun Woo bisa mendapatkannya kembali. Sun Woo merasa bingung dan gelisah. Ia teringat adiknya, seorang penari yang dulu penuh semangat. Namun sejak kecelakaan itu, lumpuh dan kehilangan harapan hidupnya. Pernah suatu kali Ji-hee bahkan hampir bundir, tapi saat itu Sung Jae muncul tepat waktu dan menyelamatkannya. Karena kebaikan Sung Jae itulah adiknya akhirnya bisa pulih secara mental dan menikah dengan Sung Jae. Namun kini Sun Woo tahu bahwa semua kebaikan itu mungkin hanyalah topeng. Sementara itu Sun E kembali ke kantor polisi dan sekali lagi merasuki tubuh polisi wanita yang sama. Ia mulai mencari arti dari deretan angka 2368 yang pernah ditulisnya sebelum meninggal. Dari sistem data polisi, ia menemukan bahwa angka itu ternyata adalah nomor plat mobil Sung Jae. Menyadari hal itu, Sun E langsung bergegas keluar. Tapi Sung Jae muncul di belakangnya. Ia mencoba melarikan diri, namun Sung Jae menariknya dengan kasar. Ia menatap tajam, lalu bertanya dengan suara dingin, apakah itu dirinya? Tubuh polisi wanita itu mulai sulit bernapas dan jiwa Sun E terlempar keluar. Dalam wujud roh, Sun E menatap Sung Jae dan tiba-tiba teringat semuanya. Bagaimana kejadian ia bisa tewas. Malam itu ia sedang menyiapkan makan malam dan berencana mengantarkan makanan untuk Sung Jae, pria yang diam-diam ia sukai. Tapi di perjalanan ia tersengaja menyaksikan sebuah kecelakaan mobil. Ia segera menghubungi polisi melalui telepon umum, lalu dengan cepat menuliskan nomor plat mobil pelaku yang telah kabur. Ketika Sung Jae datang, Sun E memberitahunya nomor kendaraan yang menyebabkan kecelakaan itu. Namun secara tidak sengaja, pandangannya tertuju keluar jendela. Di sana terparkir mobil Sung Jae. Mobil itu adalah kendaraan yang sama yang menyebabkan kecelakaan tadi. Ia menatapnya dengan ketakutan dan berusaha melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Demi menutupi kejahatannya, ia membuang tubuhnya ke sungai untuk menciptakan ilusi bahwa Sun E bundir karena putus asa. Kini setelah ingatannya kembali sepenuhnya, Sun E berlari ketakutan. Sung Jae berusaha mengejarnya, namun ia berhasil melompat ke dalam bus dan melarikan diri. Saat itulah ia akhirnya mengerti mengapa rohnya tidak bisa bereinkarnasi, karena ia meninggal dengan penuh dendam dan ketakutan. Di sisi lain, karena gagal menemukan roh Sun E, Sung Jae memutuskan untuk menculik Bong Sun. Sebagai gantinya, menghilangnya Bong Sun membuat Sun Woo sangat cemas. Ia segera pergi menemui sang dukun wanita dan memberitahunya bahwa Bong Sun telah menghilang. Dengan matanya, sang dukun melihat Bong Sun berada di suatu tempat yang penuh anak-anak. Sun Woo pun mulai mencari petunjuk. Ia juga melapor ke kantor polisi dan memberikan semua informasi yang ia tahu. Sementara itu Sun E meminta bantuan teman-temannya sesama arwah untuk mencari lokasi keberadaan Sung Jae dan Bong Sun. Beberapa waktu kemudian, salah satu hantu menemukan tempat aneh. Di sana ia bertemu dengan seorang pria yang memancarkan energi yang sangat kuat. Namun aura dingin dan gelap yang keluar dari pria tersebut membuat sang hantu langsung ketakutan. Meski ia tidak menemukan Bong Sun, ia yakin pria yang ia lihat adalah Sung Jae. Begitu mendengar kabar itu, semua orang bergegas menuju alamat yang disebutkan. Menyadari markasnya sudah terbongkar, Sung Jae langsung membawa Bong Sun untuk kabur. Sun Woo melihat mobil mereka dan segera mengejar, sementara sang dukun dan Sun E mengikuti dari belakang. Sung Jae hanya fokus untuk melarikan diri, tidak sadar bahwa Bong Sun yang diikat di kursi mulai bergerak. Dengan diam-diam ia memegang obeng yang ia sembunyikan dan menusukkannya ke paha Sung Jae. Dia pun menjerit kesakitan dan menghentikan mobilnya. Bong Sun segera membuka pintu dan berlari keluar. Sun Woo yang tiba tak lama kemudian melihatnya lalu berlari memeluknya erat-erat. Sementara itu Sun E dan sang dukun terus mengejar Sung Jae. Di sana mereka akhirnya menemukannya. Dukun wanita mengambil segenggam beras hitam dan melemparkannya ke arah Sung Jae. Seketika roh jahat keluar dari tubuhnya. Sosok iblis yang selama ini menguasainya. Dukun itu pun segera mengayunkan tongkat untuk bertarung dengan roh tersebut. Setelah iblis itu terpisah, Sung Jae perlahan sadar kembali. Kenangan bahagia bersama istrinya
ibunya yaitu Ji-hee melintas di pikirannya. Juga kenangan manis tentang Sun-e yang dulu sering mengantarkan makanan ke kantor polisi, bahkan mengikat tali sepatunya dengan cara yang khas yang hanya dimiliki olehnya. Namun semua kebahagiaan itu telah hilang sejak roh jahat itu merasukinya. Iblis itu ternyata tidak tahan terhadap kekuatan sang dukun dan mencoba kembali masuk ke tubuh Sung-jae. Kali ini untuk menghentikan pengaruh iblis itu sepenuhnya, Sung-jae mengambil obeng dan menusukkannya ke tubuhnya sendiri. Rasa sakit yang luar biasa itu membuatnya bisa merebut kendali atas jiwanya sendiri. Dengan napas terakhir ia menatap roh Sun-e penuh dengan rasa bersalah, lalu tersenyum kecil. Setelah iblis itu pergi, seluruh rasa dendam yang tersisa di hati Sun-e juga ikut lenyap. Jiwanya akhirnya menjadi tenang. Ia pun pergi mencari Bongsun untuk mengucapkan selamat tinggal. Namun Bongsun menolak membiarkannya pergi begitu saja. Dengan air mata berlinang, ia menarik tangan Sun-e dan memintanya untuk kembali masuk ke dalam tubuhnya sekali lagi. Bongsun ingin memberi kesempatan kepada Sun-e untuk berpamitan langsung dengan orang yang ia cintai. Sun-e pun kembali merasuki tubuh Bongsun dan menemui Sun-woo. Dengan senyum di bibirnya, ia menyampaikan kata-kata perpisahan serta doa terbaiknya untuk mereka berdua. Ia berharap Sun-woo dan Bongsun bisa hidup bahagia selamanya tanpa lagi dihantui masa lalu. Setelah mengucapkan salam terakhir, cahaya putih muncul di hadapan Sun-e, sebuah portal menuju reinkarnasi. Ia menatap mereka berdua untuk terakhir kalinya, lalu perlahan melangkah masuk ke dalam cahaya tersebut. Bongsun dan Sun-woo melanjutkan hidup mereka, kini dipenuhi cinta dan kebahagiaan. Mereka sering mengenang arwah baik bernama Sun-e yang telah mempertemukan mereka dan mengubah takdir mereka selamanya. Dan dramanya pun tamat dengan ketenangan cinta dan kelegaan setelah perjalanan panjang antara dunia manusia dan roh. Terima kasih telah menonton, semoga film ini dapat menghibur Anda. Dan kita akan bertemu kembali di drama-drama Korea selanjutnya. Akhir kata saya Dorian, undur diri. Annyeong.